Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Indrian Muhammad. Kalau betul nama saya Mas? Saya Muhammad Aufa, Mas. Aufa. Ya, Sekarang umurnya berapa Mas? saya 22 tahun. Mas. 22 tahun. Tinggalnya di mana? Saya tinggal di daerah Bintaro. Di Bintaro. Dekat mana itu? Dekat sektor 9, Mas. Sektor 9. Mau lagi kerja apa lagi nggak ngapa-ngapain sekarang? Kerja, Mas, kebetulan. Kerjanya di mana? Di daerah Jakarta. Di Jakarta Selatan atau Jakarta mana? Jakarta Selatan. Udah lama kerja di situ? Udah 2 tahunan sih, Mas. Di lingkungan kerjanya enak? Alhamdulillah ya. Kalau itu pulang pergi atau kadang nginep di kantor? PP, Mas. PP. Biasanya berapa? Berapa jam kalau pulang pergi dari rumah ke kantor? Kalau nggak macet sih 1 jam ya, Mas ya. Kalau macet bisa sampai 1,5 jam. Oh, sudah jam Iya, setengah. ada. Di rumah abang anak sendiri atau ada lagi? Saya kebetulan anak pertama, Mas. Anak Yang pertama juga. Oh, Iya. oh tinggal satu. Oh, berarti cuma satu coba. Ibu di rumah kerja atau apa? Ibu jadi ibu rumah tangga. Ayah juga. Ayah kerja. Saya kerja. Kenapa nggak ikut kerja bareng ayah? Cari pengalaman dulu, Mas. Oh, ada pengalaman. Nanti kalau itu baru mungkin kerja sama ayah. Mungkin, Mas. Langsung ke inti permasalahan kita aja emang ya, yang udah kita bahas sebelum bertemu ini kan kita udah chatting-chattingan tuh dari WhatsApp. Oke. Masalah yang sekarang Mas hadapi ini apa sih? Saya sih canduan rokok ya, Mas. Belakangan ini ya. Rokok. Iya, cukup banyak sih, Mas. Cukup banyak. Sehari bisa berapa bungkus? Bisa sampai 3 sampai 4 loh. 3 sampai 4 bungkus. Banyak juga itu Mas. Iya. Emang duitnya udah dialih ke yang lain Mas, ya buat keperluan di rumah. Karena kerjaan juga, karena keluarga juga, jadinya saya butuh inilah penyaluran stres lah, Mas. Bisa dibilang gitu. Oh, merokok buat ngilangin stres. Biar relax juga. Emang tuntutan kerjanya berat? Terkadang sih, Mas. Kadang bosnya kan saya. Asik. Terus jauh juga dari rumah. Terus keluarga juga kadang-kadang suka nuntut lebih. Gimana gitu. Bisa diceritain dari kantor itu emang gimana lingkungannya? Lingkungannya sih sama temen baik-baik aja, Mas. Bisa ngobrol kayak begini. Tetapi kadang waktunya pulang kerja disuruh lembur gitu. Terus kadang lemburannya juga gaji-gaji juga, nggak ada kompensasinya lah, bisa dibilang. Pernah nggak digaji? Pernah sih, Mas. Berapa bulan? 2 bulan, 3 bulan. Itu 2 bulan nggak digaji. Iya. Terus gimana tuh buat yang keperluan di rumah? Oh, kalau gaji pokok dapat, cuman Yang yang gaji pokok, insentif-insentifnya nggak masuk ya? iya itu Bonus, kayak bonus. lembur tadi. Tapi belum pernah coba komplain ke bos atau ke atasan? Belum sih, Mas, belum berani sih kayaknya. Nah, Karena yang lembur itu nggak terlalu banyak ya, jadi bilang cuma 5 orang aja. kerjanya shifting Mas. Iya. Ini rokoknya belum bisa dikurangi sampai sekarang. Belum sih, Mas. Belum tahu saya, belum tahu caranya mengurangi rokok. Kalau sehari sampai 3 sampai 4 itu lumayan banyak Mas. Bisa nguras dompet juga. Iya. Kesehatan juga bisa berdampak buruk nanti di masa tua apa Masnya. Tapi sebelum merokok emang belum pernah merokok atau ada dari dulu merokok? Pertama kali sih kelas 5 ya, Mas ya. Kelas 5 SD. Lama juga ya berarti itu ya. Gara-gara tongkrongan. Gara-gara gara-gara lingkungan kan. Temennya sama 10 tahun, 5 tahun di atas saya. Lebih tua. Lebih tua. Disuruh merokok apa emang pengen merokok aja? Gara-gara ngeliat kan, kayaknya merokok keren gitu. Keren. Ya, terus akhirnya minta kan. Mereka sih nggak pernah nawarin ya, saya yang minta. Tapi sempat bisa berhenti gak? Apa dari kelas 5 sampai sekarang lanjut terus? Kelas 5 sih baru sering. Seringnya itu mulai SMA. SMA tuh udah mulai banyak rokok. Lumayan. Tapi emang dari dulu emang 34 apa baru-baru kerja ini Baru-baru ini. 34 bungkus kali. Iya. Terus ada keinginan gak sih pengen berhenti gitu di merokok? Selalu ya, Mas, selalu ya, Mas. Sama kayak Masnya tadi kan, nyinggung soal kesehatan ya, saya takut juga ya. Takutnya berdampak bukan buat diri saya sendiri, takutnya ngerepotin keluarga
Tapi udah pernah dicoba belum biar bisa berhenti nih sebelum ketemu sama saya, sebelum konsultasi sama saya? Belum. Mas belum pernah nyoba itu cara-caranya? Belum. Tapi emang pengen berhenti. Oke. Nanti saya bantu. Ya, saya lanjut lagi Mas ya. Jadi kan Mas nyinggung tentang kesehatan ya. Emang udah mulai ada efeknya dari merokok itu? Kadang doang sih Mas, kadang radang gitu. Tenggorokan? Iya, radang aja sih. Tapi nggak ada yang lain? Enggak ada sih. Untuk sementara ini sejauh ini sih belum sih. Belum. Karena saya takut juga kan efek rokok kan terpampang jelas ya. Dari bungkusnya aja sudah ada kanker gitu dan lain-lain. Saya ngeri juga. Oh, ngeri ya. Tapi yang baru berasa nih berefek karena sering merokok baru radang. Baru radang. Itu orang tua sebelumnya pernah tahu nggak sih kalau Mas ini merokok dari kelas 5 SD? Tahu sih Mas, tahu. Awalnya ngomel gitu. Terus kan ngumpet-ngumpet yang rokoknya ya. Ya udah. Terus mulai buka-bukaan tuh SMP, terus ya udah sampai sekarang biasa aja sih. Tapi sampai sekarang udah mulai kerja kayak ada ditoleransi lah dia ya. Iya. Ada merokok udah biarin. Iya. Mungkin anggapan orang tua ini buat ngilangin dia stres kan. Tapi kan nggak semuanya stres itu harus merokok Mas. Iya benar. Ya, Harus kan? jadikan kayak yang lain. Ada yang cara-cara yang ini. Mas hobinya apa? Kalau dia tahu main bola atau main basket atau main badminton? Saya suka juga sih Mas, main bola, gitu, main badminton. Renang saya juga suka, main game. Kalau main kayak olahraga itu seminggu sekali itu rutin atau emang kadang jalan kadang enggak, kadang stop, kadang lagi kadang mau kadang enggak? Tergantung sih Mas, soalnya kan ada kerjaan juga ya. Yang tadi saya bilang berlembur. Shifting ya? Iya. Jadi nggak pasti seminggu sekali gitu. Jarang banget Mas. Jarang. Tapi emang dijadwalin sama Mas sendiri atau emang kadang kalau ada teman ngajak main futsal kita main, kadang kalau nggak ada kita ya udah. Kalau lagi bisa aja sih Mas ya. Lagi bisa. Tapi emang temen-temennya sering ngajak. Iya, kadang saya tolak juga kan. Ditolak. Ada teman saya tuh ngajak terus saya tolak kan. Kenapa? Saya nggak bisa kan. Kalau kerja ya? Iya lagi. Dianya mungkin maksa terus kali ya. Iya. Ada yang kurang orang kali ya. Iya. Ya. Iya. Ada. Tapi emang nama dia mainnya dekat tuh. Dekat. Kadang saya juga di sepatu juga kan sama dia. Makanya kadang mau ikut main futsal ya. Iya. Kalau nggak ada dia mungkin nggak mau main Masnya. Iya. Ya udah. Berarti nggak pernah diarahin nggak pernah cara biar ngilangin ngerokoknya kayak diganti permen atau diganti permen karet, permen kopi cola yang bisa bikin kita nggak ngantuk. Belum pernah dicoba. Jadi selama ini kayak belum pernah buat berhenti mencoba ngerokok. Belum pernah. Emang di lingkungan rumah emang perokok semua? Beberapa ada yang enggak juga. Tapi udah 50. udah ada tuh efek-efek yang di sana. Udah. Untuk beberapa yang merokok itu. Oh tapi gambaran nyata gitu ya? Langsung meninggal sih rata-rata. Iya. Ya udah, nanti saya coba kasih solusinya. Boleh. Karena Mas kan emang kita sama-sama membutuhkan. Ya. Mas butuh untuk bisa berhenti merokok, saya butuh Mas emang saya disuruh tugas dari kampus untuk mencari klien potensial. Ya. Untuk memberikan beberapa terapi yang sudah saya kerjakan di sekolah yang telah saya dapat di kampus saya. Oke Mas? Ya. Nanti saya kasih ya. Ya. Boleh. 3. Nah, kan tadi saya sudah menawarkan solusi nih ke Mas biar bisa berhenti dari kecanduan merokok. Ya. Soalnya Mas nih kalau dari pandangan saya, dari cerita-cerita yang tadi Mas sampaikan ke saya, Ya. Mas tuh emang kayaknya udah jadi perokok aktif banget Mas. Ya. Dan untuk menguranginya kayaknya butuh waktu proses yang agak lama. Ya. Mungkin bisa berapa bulan, 1 bulan atau 2-3 bulan lah. Ya. Karena Mas ini udah dari kelas 5 SD merokok ini. Ya benar. Untuk cara berhentinya pun Mas belum pernah mencoba. Ya. Ya kan? Nah, saya di sini dikasih ke Mas atau memberikan solusi ke Mas terapinya itu saya menggunakan terapi CBT. Oh sedikit ya. Cognitive Behavioral Therapy. Ya, itu semacam terapi melatih stimulasi otak kognitif. Ya. Jadi kayak misalnya nih
nggak nyinggung masalah ya mas ya. Ya. Misalnya kayak ada seseorang yang emang dia dari dulu itu emang orangnya malas, memang dia malas di keluarganya. Nah dari keluarganya ini memang kayak menyuruh dia terus untuk agar bergerak, agar tidak tidur-tiduran aja di di kasur. Nah karena si anak ini tidak punya kemauan, makanya orang tuanya itu menyewa saya kayak seorang terapi untuk bantu nanganin dia. Nah terapinya itu ngasihnya namanya terapi psikososial. Nah, dia pakai jenis terapinya itu cognitive behavior terapi. Jadi kayak cognitive behavior terapi itu simulasi otak dilatih. Jadi kayak terapi simulasi otak. Kayak yang tadinya kita bisa menjadi lebih bisa, kita nggak bisa kita jadi bisa. Nah itu dikasih tahu tuh di situ namanya cognitive. Dan untuk penanganan kasus kecanduan merokok sih rata-rata ya makanya ini terapi CBT, soalnya melatih stimulasi otak. Kan kita ngerokok itu kan ada yang namanya zat aktif nikotin. Nah itu kan langsung merangsang ke otak kita. Nah itu yang menstimulasi otak kita untuk tetap terus merokok. Kalau kita nggak ngerokok itu kayak ada yang kurang. Kayak hari-hari ini nggak ngerokok, tapi kayak ada yang kurang di kehidupan kita karena otak kita itu udah tercemar dengan zat adiktif dari rokok itu. Nah makanya saya menyarankan ke Mas, nggak menyarankan sih, kayak saya memberikan solusi saya ke Mas ini untuk bisa saya nggak muluk-muluk lah. Tujuan saya sebisa mungkin Mas bisa ngurangi lah konsumsi rokoknya sehari dari 3 sampai 4 bisa kurangi lah dikit-dikit. Makanya saya memberikan solusi yaitu CBT. Mungkin penjelasan saya udah jelas. Cukup. Ada yang mau ditanyakan tentang konsep CBT? Menarik sih mas. Menstimulasi otak gitu. Bentuk teori sejenis ada juga nggak sih mas? Misalnya kan ini kan CBT ya, mungkin lebih lain. Kalau itu mungkin saya kurang tahu juga, tapi saya sih lebih paham CBT. Karena emang kalau menurut saya konsep CBT itu memang pas untuk permasalahan yang kayak kecanduan rokok, kecanduan narkoba. Pokoknya untuk nafsa tuh kayaknya kalau pakai CBT itu kayak bagus. Efikasinya berapa persen mas? Berhasil? Biasanya sih antara 80-85 sih dari jurnal-jurnal yang saya baca. Bagus juga ya. Tapi sih tergantung dari individunya. Ya. Individunya itu mau berubah apa enggak. Kalau emang dia dalam dirinya emang kagak mau berubah, ya mungkin susah. Tapi kalau misalnya dia mau diajak kerja sama terapis, mungkin ada kebantuan. Ya. Walaupun nggak signifikan, tapi ada perubahan lah sedikit dari dirinya. Ya. Boleh coba. Oke. Terima kasih. Mana dia? Ketemu lagi kan kita. Nah sebelum saya menjabarkan yang sekarang nih, saya mau melanjutkan yang kemarin. Boleh. Kan Mas kecanduan merokok nih. Saya kan udah ngasih solusi itu tadi. Ya. Kayak menggunakan metode CBT. Saya udah jelasin tuh tadi CBT-nya. Iya. Nah sekarang saya mau ngasih intervensi. Intervensi itu kayak rencana untuk merubah si klien. Iya. Mas ini kan klien saya. Iya benar. Nah saya kasih 2 solusi atau intervensi. Yang pertama itu coba untuk mengalihkan setiap ingin merokok, alihkan ke yang lain kayak seperti permen. Yang kedua itu kurangin rokok sehari bisa 1 bungkus lah, kurangin lah dari yang 4 bungkus. Ya mungkin nggak 2 deh, sekarang malah saya tambah kayak gitu. Kan Mas suka olahraga kan? Iya. Nah sekarang kan Mas sudah mulai merasa nih kesehatan kayak di tenggorokan tuh udah mulai sering radang. Itu mungkin karena efek rokoknya Mas. Karena rokok itu kan memang ada tembakau yang mungkin di tenggorokan Mas sudah cocok. Nah saya alihkan jadi 3 sekarang intervensinya. Yang pertama kan memberikan solusi kayak setiap Mas ingin merokok, alihkan ke yang lain medianya kayak di permen atau Mas makan makanan yang manis. Nah yang kedua itu kayak kurangin jumlah rokok dalam sehari. Nah ketiga ini Mas coba banyakin aktivitas olahraga sama lebih ke ngobrol gitu. Itu bisa. Boleh. Tapi yang saya saranin itu tidak ada. Kalau ngobrol itu mungkin kayak Mas di ruang lingkungan tempat kerja kayak mungkin ngobrol lah kayak udah biasa ya. Nah kalau ngobrol itu mungkin kan biasanya sambil merokok. Nah maksudnya lebih curhatin ke masalah ini apa gimana? Apa yang saya?
Ya nggak usah nih, antara kita aja. Nah, berdua aja. Kan ini masalah mas kan yang tahu saya. Teman-teman kamu kan nggak tahu kan. Teman-teman yang di kantor. Iya, iya. Kan saya coba bantu mas nih untuk gimana caranya bisa menekan rokok mas nih, darinya banyak bisa bikin. Coba aja jalanin yang pertama. Ya. Kayak misalnya setelah yang merokok di ayunlah ke permen Ya. atau kemana gitu. Oke. Dapat. Nah, gue sekarang nanya yang pertama nih. Halo mas, Iya, Mas. gimana Ya. perkembangannya nih? Udah Alhamdulillah. dijalanin belum? Saya sih lebih ganti ke permen karet ya mas ya. Sekarang udah permen karet. Sering nggak? Lumayan. Lumayan apa nih? Lumayan banyak atau lumayan dikit? Masih ada sih rokoknya, tapi lebih sering ke permen karet. Ada perubahannya. Ada perubahannya sedikit demi sedikit lah, perlahan. Perlahan. Terus kalau rokoknya udah bisa dikurangin belum? Yang tadinya sehari bisa 3 sampai 4, sekarang udah bisa kurang. Kurang. Jadi 2 lah mas. Maksimal tuh saya 2 bungkus aja. Sehari. Iya. Enggak setiap kali mau nongkrong Enggak. 1 hari. 1 hari. Itu gimana perubahannya? Kayak ada lebih gimana badan? Lucunya sama aja sih mas. Cuman radangnya hilang. Katanya Iya. Udah nggak ada radang lagi. tapi gimana tuh orang rumah tahu kalau udah ada ngurangin rokok-rokok ini? Ya senang juga sih mas. Ya kan ke arah yang lebih baik kan. Lebih sehat juga. Ya, berarti kalau yang 2 itu udah dijalanin, sekarang yang jalanin ke akhir. Mungkin nggak sekarang sih, sebelumnya juga mas kan sering olahraga tuh. Iya. Dimana yang ketiga kayak olahraga sering rutin. Kira-kira ini nih pas nama kita jalin kerja sama, mas sering olahraga atau gimana? Ya cukup sih mas. Belum bukan dibilang sering juga. Cukup sehari Nggak- bisa berapa? nggak sehari sih. 3 sampai 4 kali lah. Itu setiap pulang kantor apa mau berangkat? Kayak mau pulang, kayak mau berangkat nggak tentu mas. Nggak tentu, tapi diselingin tuh. Iya, semau saya. Selama kita kerjasama ini, mas sering olahraga. Iya. Olahraga bagus mas. Iya benar. Mungkin ya emang nggak kelihatan di sekarang, mungkin nanti jangka panjangnya olahraga tuh Kayak gimana mas? ya badan mungkin apa sih kayak namanya badan yang biasa gerak dari muda, nanti kan itu ibaratnya kalau kita udah apa sih namanya penyakit sakit pinggang, Iya, itu bisa hilang lah karena udah biasa ngangkat-angkat dari muda. Sebenarnya sih kalau olahraga itu memang bagus buat kesehatan, apalagi matahari jam 10 pagi. Menurut riset itu matahari dari jam 10 sampai jam 10.15 itu bagus buat kulit karena vitamin D nya itu bagus. Cobain aja mas. Jam segitu lagi sholat duha sih mas. Jam 10. Oh iya, masya Allah. Iya. Tapi emang kalau ritual spiritual itu emang nggak pernah ditinggalin. Tergantung sih mas. Iya. Tergantung. Iya tergantung. Kadang kan Lagi malas-malas, lagi pengen. Nggak selalu kerjain juga. Maksudnya nggak selalu kerjain tepat waktu gitu. Kerjain sih kerjain. Masih bagus spiritual kayak gitu. Ya udah, mungkin ini pertemuan kita yang terakhir ya. Saya ucapkan terima kasih Iya sama-sama. karena Mas mau jadi klien saya. Baik. Mungkin untuk menghilangkan nanti ketergantungan Mas ke saya, Ya. karena saya bisa membantu sedikit untuk mengubah pola perilaku canduan rokok ini. Iya yang tidak buruk lah. Ya mungkin Mas bisa ngalihin ke lain. Mungkin ya kita masih bisa chatting-chattingan. Iya. Tapi kalau untuk ini ya karena perjanjian kita di awal kita cuma beberapa kali pertemuan, mungkin ya saya sudahi di pertemuan yang ini karena emang saya udah melihat perkembangan sih, perubahan dari kehidupan Mas kayak merokok udah mulai kurang. Iya. Walaupun emang masih merokok tapi masih bisa ditekan lah rokoknya, ya kan? Ya. Gimana pendapat Mas selama kita ngikutin apa pertemuan ini? Apa ada yang ingin disampaikan, apa ada yang gimana, ada yang kurang-kurang? Kalau ada yang kurang mungkin saya bisa tambahkan. Ini cukup menarik sih mas. Teorinya kan CBT ya, menstimulasi otak gitu. Dan saya jalani juga ternyata bukan cukup sih, cocok juga di saya gitu. Ya, semoga bisa berjalan sesuai rencana ya. Mengurangi bahkan
udah nggak merokok lagi untuk kedepannya gitu. Terima kasih banyak sih mas. Tapi memang pengen sih ngerokok berhenti dulu. Pengen banget. Cobain aja tadi saya sebut solusi yang saya kasih. Terima kasih banyak sih mas Bunda. Ya, sama-sama. Kalau nggak ada tugas ini mungkin kita nggak bisa ketemu. Ya. Mungkin kita nggak tahu permasalahan yang saat ini masalah. Iya, saya juga malas sih. Yo, walaupun saya sih belum profesional banget ya. Iya. Tapi seenggaknya saya ada ilmu-ilmu yang bisa saya bantu ke mas. Iya. Ya. Saya konsultasi aja. Iya. Terima kasih banyak mas ya. Iya. Sampai ketemu lain waktu lagi. Iya mas Adrian. Oke. Ya, terima kasih. Tadi saya sudah sampaikan kepada klien, menurut saya dengan menggunakan CBT itu memang dari diri klien itu memang ada perubahan. Mungkin tidak bisa saya katakan berhasil dengan terapi menggunakan CBT untuk pecandu rokok, tapi bisa kemungkinan besar sih, kecil kemungkinan menggunakan terapi yang kayak CBT tadi bisa berhasil untuk mengatasi orang dengan kecanduan rokok. Terima kasih. Saya Andrea Muhammad Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.